Kemenangan back-to-back Marc Marquez membuka peluang dirinya untuk kembali memperebutkan kejuaraan di seri MotoGP tahun 2024 ini. Ya, kembali lagi bersama kami Republic of Speed Podcast. Ada saya Aldi Maulana dan rekan saya. Saya Adam Rizky, Iya, kali kembali ini. lagi bersama kita. Iya, betul. Dan ternyata 1 minggu jedanya ya, Dam ya? 1 minggu, betul. Karena Ya, back to back ternyata. back-to-back Baru ingat, ternyata. baru ingat. Kita kembali lagi harus balap. Minggu depan balap lagi berarti nih? Enggak, minggu ini testing. Oh, minggu ini Balapnya testing, minggu depan lagi. balapnya minggu depan ya. Kembali di track yang sama? Track yang sama. Oke. Gimana nih Dam melihat balapan tadi malam MotoGP seri San Marino GP? Seru sih, seru. Apalagi karena ada hujannya kan, walaupun cuma gerimis-gerimis doang ya. Nggak sampai Betul. ganti motor, tapi ada yang ganti motor. Nanti kita Ada yang bahas. ganti motor. Nanti kita bahas ya, tapi sebelum itu kita mau liatin ini hasil sprint race dulu kali Dam ya, langsung kita Oh, perlihatkan. sebentar. Sebelum hasil sprint race, Gimana tuh? kalau balapan kemarin Om Aldi kasih Oh, nilai berapa nih? boleh. Yang balapannya aja ya, Secara weekend deh. weekendnya aja. Hmm. Oke. Overall balapannya sebenarnya cukup seru tapi nggak seru-seru banget. 7,5 lah bisa aku kasih untuk balapan weekend ini, nggak kayak musim balap lalu 6 ya aku kasih ya. Kali ini 7,5 lah. Oke, Kalau kalau kamu gimana Diam? aku kasih 8 deh karena ada gerimis-gerimisnya bikin seru, tapi Betul. setelah itu nggak ada yang spektakuler lagi gitu. Selalu selisih 0,5 kita Dam ya untuk nilai ya, bagus aja ya. Biar gak sama. Biar gak sama. Oke. Mau bahas nilai pembalapnya atau nanti dulu kita langsung ke sprint? Nanti aja pas full race kita Pas bahas. full race ya. Nah, kali ini Boleh. kita tampilkan hasil sprintnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini dia hasil dari sprint race di mana Jorge Martin mengukuhkan dirinya di posisi pertama, disusul Pecco Bagnaia dan juga Morbidelli nih yang tidak disangka-sangka ya Dam ya, punya performa yang cukup oke nih di sprint. Tidak disangka-sangka tapi orang kan banyak nyangka juga sebenarnya. Banyak nyangka ya. Karena latihannya kan pasti di VR46 kan di sini terus ya pasti. Oke. Tapi Jorge Martin pertama dia melakukan start yang krusial di belokan pertama, lap pertama dari start keempat, belokan pertama langsung ke 1. Iya, startnya bagus banget ya dari Jorge Startnya Martin. Startnya bagus. Justru yang jelek itu startnya Bezeki ya kalau nggak salah ya. Iya, Bezeki ya. Bezeki ya. Sayang banget. Disusul ada Enea Bastianini di posisi keempat, disusul Marc Marquez, Pedro Acosta, Binder Miller, Quartararo ini mendapatkan poin terakhir nih, dan juga Alex Marquez di posisi ke-10. Overall balapannya sendiri kayak gimana nih jalannya Dam? Setelah Pecco berhasil disusul Martin, di pertengahan balapnya bagaimana nih? Di depan sih 1, 2, 3 nggak ada perubahan yang signifikan ya waktu sprint ya, karena cuma 10 lap dan nggak ada dipengaruhi cuaca juga nggak ada kan, normal aja pas sprint. Cuma kalau aku lihat interviewnya sih Pecco agak menyesal di sprint karena dia punya kesempatan tapi nggak ngambil resiko waktu sprint. Tapi sebenarnya kalau lihat dari secara weekend sekarang ya dia sih tidak akan menyesal ya sebenarnya ya. Tertutupi ya. Betul. Morbidelli bagus ketiga setelah 2 tahun atau 3 tahun nggak ada trofi sama sekali dia ya. Akhirnya ada tapi ya walaupun sprint cuma medali doang. Baik untuk mentalitas ya. Mungkin iya. Seenggaknya dia bisa nggak GP24 terakhir kan deh. Ya, walaupun ada keseruan ya sebenarnya di balik kemenangan ke posisi 3 itu juga sempat didekatin sama Enea ya. Tapi karena lapnya cuma sedikit kan, jadi semuanya all out, nggak ada saving tire. Iya, Enea ngedeket terus tiba-tiba ngelebar dan itu kesempatan buat Morbidelli mengunci posisi 3. Yang menarik juga ada Marc Marquez nih dan Pedro Acosta.
Kalau Marc Marquez kelima, GP23 yang paling atas. Terus kalau 3 KTM nih ya Acosta, Binder, Miller, nggak terlalu jauh gapnya di sprint ini. Acosta lagi-lagi top KTM ya. Ya, Terus ada Yamaha satu nyempil. betul. Lagi-lagi. Lagi-lagi Yamaha. Kalau mau bahas sedikit manuver overtake-nya Marc Marquez terhadap Acosta tuh Dam, kayak gimana tuh di lap terakhir? Itu sebenarnya bener lap breaking atau Acosta yang melakukan kesalahan sih sebenarnya? Kayaknya dua-duanya sih ya. Dua-duanya. Dua-duanya, tapi Marc juga ya kita tahu Marc lah ya. Kan di World Ducati Week juga Kita tahu lah ya. ya kita tahu lah ya. Lap terakhir juga lagi. Ya, Marc Marquez tetap Marc Marquez gitu ya. Betul. Oh, Tapi sebagai Acosta juga not bad lah. Ya. Masih top KTM kok Masih top ya. di sprint ini. Walaupun rookie dia tetap topnya KTM tuh. Betul. Oke, langsung aja nih kita ngelihat hasilnya deh untuk balapan GP kemarin di mana Marc Marquez mengukuhkan kemenangan back to back ya Dam. Betul. Tapi disclaimer ini kita nggak ada yang makan pizza ya. Nggak ada yang makan pizza. Lagi ya. Tapi hampir nih Dam, ketuker aja posisinya. Tebakanku orangnya benar, posisinya nggak benar. Posisinya yang nggak benar. Ditukar dikit aja bisa tuh. Aduh, Marquez pertama, Pecco kedua, Bestia ketiga. Kalau rating Om Aldi kasih berapa nih? Oke, Marquez luar biasa ya. Walaupun sebenarnya ini bukan bisa dibilang sebenarnya ideal mungkin ya. Ini untuk Marquez cuacanya, jadi ini 10 lah untuk Marquez ya. Sebenarnya kalau cuacanya yang berbeda mungkin hasilnya bakal berbeda, tapi gimana pun balapan adalah balapan. Marquez 10, Pecco aku ngerasa Pecco kurang, tapi ya 8 boleh lah. Enea 7 mungkin begitu ya kalau aku. Oke, gitu. Kalau balapannya Marquez 10, tapi dari secara weekendnya dia 9. Karena kualifikasi dia jatuh, sprint di luar podium, tapi kalau lihat race kedua doang 10 nih Marquez. Iya. Kalau Pecco secara weekend dia berapa ya, 9 mungkin ya. Karena bijak loh, balapan dia gak nge-push sama sekali. Bastianini ini mungkin 8 mungkin lah. Oke, 8 untuk Bastianini. Kenapa? Kira-kira Pecco kenapa sih nggak bisa ngejar Marquez? Kenapa sampai gapnya tuh 3 detik sih, Dam? Sebenarnya mungkin bisa ya, cuma resikonya terlalu besar kali untuk Pecco berusaha ngejar Marquez. Karena yang penting itu sekarang head to headnya antara dia dengan Martin kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Martin kemana nih sekarang nih? Nah, itu dia. Tapi sebelum kita lihat Martin, kita lihat keempat ada Binder lagi-lagi top KTM karena Acosta jatuh. Kalau enggak mungkin Acosta bisa ke 3 atau ke 4 mungkin ya. Acosta itu jatuh, terus Morbidelli juga jatuh ya. Betul. Bezzecchi ke-5, Alex Marquez ke-6, Quartararo top motor Jepang lagi. Ada motor Jepang. Sisanya KTM, Ducati lagi. Iya, ada 2 pabrikan doang nih selain Yamaha ya. Kalau nggak Ducati ya KTM. Betul. Aprilia aja nggak ada. Padahal dia sering banget testing di Misano ini kan. Misano ya. Seharusnya ya top 10 lah minimal. Ini pembalap wildcard malah ini juga dapat poin nih Paul Espargaro. Betul. Kalau kita tanya Martin kemana nih Om Aldi? Martin kemana sih sebenarnya teman? Aduh, kalau ngelihat, ini balapannya terlebih dahulu nih. Ini balapan itu sempat ramai ya sebelum pas ada hujan di lap keberapa? Lap 6 di ya? lap ke-7, 6-7 ya? 6-7 ya. Lap segitu kan ada gerimis, udah white flag. White flag itu berarti pembalap boleh masuk pit, ganti motor yang bannya beda. Tapi ternyata yang masuk cuma Martin sendirian. Untuk barisan depan ya? Untuk barisan depan Martin sendirian. Nih, pas masuk pitnya dia heran tuh ngeliat pembalap lain di luar tuh.
Loh, kok pada bertahan ya? Tapi kalau yang menarik itu kita lihat interviewnya Peko sama Bastian ini, Mhm. eh, justru dengan ada eh, bau-bau hujan dan ada gerimis-gerimis, dia tahu dia kuat karena apapun yang terjadi dia kalau cuma gerimis gak bakal ganti ban wet. Oke. Karena mereka merasa aspalnya Misano nih nggak bagus buat balapan pakai wet. Hmm. Kalau aku lihat di beberapa artikel sih gitu ya. Artikel kayak gitu interviewnya ya. Mhm. Terus mana tadi fotonya? Oke, ini tadi foto pas ganti motor ya. Apa ini? Nah, ini ganti motor yang kedua ya kalau nggak Kedua salah ya ya. ini ya. Aha. Dia itu dari slick ganti wet, ternyata sekitar 8 detik lebih lambat ya. Lap time-nya akhirnya dia balik lagi ke slick. Di situ dia udah pupus lah harapan dapat poin, tapi dapat 1 poin sih. Oh, jadi dapat 1 poin ya. Tetap dapat 1 poin. Yang Kalau Om Aldi ngelihat Martin ini kemarin blundernya iya, tapi apakah sepadan buat dia ngambil resiko gambling ini? sebenarnya seandainya balapannya ceritanya lain ya, sepadan sih. Dia punya kans untuk punya ban basah sebelum yang lain gitu ya, tiba-tiba turun hujan. Tapi apa yang terjadi malah bener-bener blunder yang ya merugikan banget sih. Jadi ya Berarti from hero to zero ini ya. ya terlalu beresiko sih Dam. Seandainya dia mungkin mau nunggu karena dia posisinya tidak ngelit ya saat itu ya. Betul, kalau menurut aku tidak sepadan. Mhm. Karena waktu itu posisi dia di belakang Peko ya kalau nggak salah, sebelum dia masuk pit. Menurut aku tugas dia itu cuma ngikutin Peko aja. Mhm. Karena poinnya yang paling penting kan poinnya Peko, paling dekat sama dia ya. Betul. Jadi kalaupun dia ngikutin Peko, Pekonya salah, Ya. ya dia juga salah. Dia Tapi kalau juga. Pekonya benar, dia juga benar. Iya. Jadi Karena yang tidak terlalu banyak penting, ya. yang penting menurut dia, yang penting buat dia cuma gak jauh dari Peko aja. Kalau menurut aku sih gitu ya. Jadi nggak terlalu rugi ya karena Tuh. ya. Nah ini mungkin nih. Nah ini dia sama kata-kata nih. yang dia lontarkan nih. Next time Lain- I want to do it. I will Ya, stick lain to kali dia Peko's akan decision. ngikutin Peko aja kan. Iya. Nah ini Karena menurut emang- aku ya yang benar gitu. Karena biar poinnya juga nggak terlalu signifikan ya. Kalaupun berkurang ya selisihnya dikit aja kayak gitu. Betul. Karena kalau menurut aku dia ngikutin Peko misalnya. Hmm. Terus Peko yang salah, Peko yang gamblingnya jelek gitu. Tapi kan head to head dia sama Peko. Ya. Daripada dia ngambil resiko ternyata Pekonya bener. Betul. Kalau menurut aku sih. Kalau sama-sama salah kan berarti poinnya sama-sama kebuang ya. Iya. Tinggal Minimal adu aja lagi, adu salah aja. Adu salah aja. Adu gambling aja. Adu gambling. Ya ini jadi ini kayak gimana? Hal yang terjadi di Peko minggu lalu ya seperti tidak terjadi apa-apa ya Dam ya. Betul. Apesnya bareng lah gitu ya. Napasnya bareng. Jadi Lebih apes Peko sih secara poin, cuma Ya. jadi nggak terlalu jauh. Ya seperti tidak terjadi apa-apa ya, cuma 1 poin sih Seperti tidak selisihnya. terjadi apa-apa. Jadi membuat gap di antara keduanya pun rapat lagi. Cuma Betul. Ya. Tapi Peko walaupun nggak itu finish kedua nggak menang sih dan tidak terasa seperti kemenangan ya. Tapi memperkecil gap dan itu lebih penting buat dia daripada harus berusaha ngejar juara 1 sih. iya, bijak ya dia Peko untuk Bijak, balapan tadi malam. Oke, ini berarti juga membuat wah ini bentar. Ini ada foto lagi nih. Nah ini Marc Marquez best race lap Best race lap. 131. Melihat dia Sebenarnya kalau secara pace aja mungkin Marquez nggak bisa menang jauh ya dari Peko ya. Cuma karena kebantu hujan dan ini kita tahu kondisi di mana Marquez banget lah ya. Ini ya menunjukkan kelasnya lah. Ini udah nggak bisa dipungkiri emang
legend of the sport lagi nih lah ya. Iya, ini. Ah, Walaupun kalian suka atau enggak sama Marquez, tapi kalian pasti tahu lah kalau ini legend gitu loh. ya. Dan harus Suka nggak diakui sih suka nggak suka ya, iya, Dam ya. suka nggak suka terserah. Tapi kalau legendnya iya, karena aku sendiri nggak terlalu, bukan yang terlalu fansnya Marquez, tapi ya memang dia ini legenda lah. Ya. Dan masih balap. Betul. Legenda yang masih balap nih, hidup yang masih balap. Legenda hidup nih. Legenda hidup. Oke, malah kembali lagi tadi fotonya belum selesai nih. Jadi foto Marquez ngangkat piala nih. Dimana kita lihat catatan waktunya. Catatan waktunya. Ini total seluruh lap ya. Ya. Dimana itu ada 39, 37 itu mungkin ketika Pas udah hujan. udah cukup basah ya. Tapi kalau kita lihat 13, mulai dari 139 tuh, 139, 137, 134. Cuma 4 lap lah kira-kira gerimis-gerimis ya. Sisanya udah mulai kering, mungkin kering enggak. lagi. Tapi di momen itu dia bisa ngejar Pecco, Martin dan semuanya. Betul. Karena tadinya kan gapnya agak jauh, bahkan di belakang KTM kan. Sempat di belakang Miller malah. Dikejarin satu-satu sama dia ya. Iya, bahkan Quartararo aja ngedekat juga kan. Kondisinya udah mulai turun hujan loh, dia seberani itu. Emang gitulah ya. Emang Marquez menjadi Marquez. Tuh. Oh, ini nah langsung ini dia. Ininya nih, Riders Championship di mana Jorge Martin dan juga Pecco ini cuma punya gap 7 angka ini. Kembali dekat. Hanya 7 poin. Betul. Kayak gak terjadi apa-apa ya. Tahu minggu kemarin Pecco crash, minggu ini Martin blunder. Yang blunder itu yang sial lah, Martin sama Pecco. Betul. Tapi di saat dua-duanya sial, Marquez full ngambil mendekat ini. Kita bisa ngelihat ya, kemarin 70-an poinnya. Sekarang udah menyisakan 53 poin. 53 poin. Apakah ini kansnya Marquez untuk bisa merebut kejuaraan di musim ini, Dam? Secara matematis pastilah ya, apalagi makin dekat kan. Tapi secara pace-nya dia, mungkin aku bilang kesempatannya 30%, 20%, 25% deh. Oke, masih bisa ya, tapi cuma 20%. Nih kalau Martin sama Pecco crash 2 kali aja udah mepet banget. Nggak nyampe 2 kali ini udah bisa kekejar nih. Kalau Marquez ngambil poin full. Dan gak hanya Marquez, bahkan Bastianini pun sedikit mendekat ya. Karena dia walaupun nggak menang, tapi konsisten. Iya. Di bawahnya ternyata Brad Binder udah berhasil menyusul Acosta ya, Dam, untuk karena Acosta poin keseluruhan. Kalau secara raw pace sih mungkin Acosta lebih punya daripada Binder, cuma Binder karena pengalaman dan ya pengalaman dia lah ya. Jauh lebih konsisten untuk finish ya untuk Binder. Acosta berapa kali musim ini crash dan buang poin ya. Betul. Dan ada di posisi 7 ada Vinales, masih ada Aprilia di sana yang kita nggak lihat tadi malam. Terus di posisi 16 dia kalau nggak salah Vinales deh. Terus di posisi 8, 9 Alex Espargaro dan Alex Marquez di posisi ke-10. Betul. Nah, kira-kira untuk balapan tadi malam di bagian belakang nih kayak gimana, Dam? Bagian belakang itu seperti biasa Quartararo top motor Jepang ya. Terus Martin posisi 15. Kalau nggak salah top Aprilianya pun tetap Oliveira deh kalau nggak salah. Oliveira ya. Kalau nggak salah posisi 11 gitu ya kalau nggak salah Oliveira. Ya masih inilah ya, kemarin juga di belakang seru sendiri antara siapa Bezzecchi, Alex Marquez, Jack Miller. Ya. Itu grup keduanya ya, grup keduanya rame. Ya, kalau ada mereka ya cukup ini juga ya. Cukup boring juga. yang paruh keduanya ya. Ya, karena yang di depan udah saling kasih gap tuh. Betul. Bastian ini tuh sempat di bawah 1 detik.
Oh ya, sama Ah, Peko ya. tapi dia ngelebar di posisi tikungan ke-12 ke 13 gitu aku lupa. Akhirnya nggak jauh lagi dan dia main aman ngambil poin. Ya Mhm. bijak juga. Ya. Ya mungkin udah ngerasa motornya nggak bisa dibawa kayak sebelumnya kali ya. Jadi udahlah, mungkin itu limitnya. Mungkin. Bagus Tapi ya. sebenarnya eh, semuanya bagus yang bukan bukan berarti salah satu bagus ya. Mhm. Semuanya bagus tapi Martin aja yang blunder sendiri sebenarnya. Ya, Kalau dari balap kemarin. kalau dia nggak memaksakan pikirannya mungkin ngikutin aja udah, mungkin masih berada di barisan depan untuk kemenangan ya. Betul, mungkin jiwa gamblingnya terlalu kuat kali. Iya, dia pikir dia dewa judi, teman-teman. Ya, tapi terlalu terlalu berjudi, terlalu besar taruhannya ya. Terlalu besar taruhannya itu. Terus kalau habis balap itu hari ini langsung hari Senin Selasa Mhm. mereka langsung testing, terus weekendnya jeda, minggu depannya balap langsung. Balap lagi. Misano lagi. Misano. Tapi namanya apa nih? Hmm, Misano kali ya atau nggak tahu lah ya, kita tunggu aja kali ya. kalau kemarin kan Emilia Romagna, mungkin sekarang San Marino kali. San Marino. Oke. Tapi kita lihat aja lah. Kita lihat aja lah kayak gimana Beda atau nama Grand kebalikannya. Prix-nya doang kan. Betul. Tracknya sama. Nah, kira-kira ada gosip tambahan Dam untuk MotoGP kira-kira di minggu ini? Kalau berita, paling ya berita Oh, beritanya. Repsol udah fix gak perpanjang sama Honda terakhir musim ini. Ah, Nah, ini dia. ini Jadi dari tahun lalu logo Repsol makin kecil, makin kecil. tulisan Hondanya paling gede kan tahun ini. Mm-mm. Tahun depan udah gak ada sama sekali. Apakah ini efek Marquez? Ya efek Marquez iya pasti Mm-mm. secara marketing, tapi marketing dan performa ya sebenarnya. Mungkin nggak ada Marquez kalau misalnya Joan Mir sama Luca Marini menang sih Repsol mau aja ya. Oh, Tapi kan nggak perform juga. iya. Ya. Kita lihat. Dulu sih sempat ada rumor Estrella Galicia mau sponsor. Mm-mm. Dulu tapi tahun lalu atau awal tahun ya gitu. Waktu berita Repsol mau keluar sebelumnya ya, ada gembar-gembar mungkin. Karena Estrella Galicia dulu mau sponsorin Suzuki, tapi Suzuki-nya cabut. Suzuki cabut. Nah ini apakah nanti diganti Estrella Galicia atau ya belum tahu sih. Yang Ini lain ya. masih karena mengacu sama berita tahun lalu aja ya. Atau mungkin Estrella Galicia juga nggak mau kali kalau lihat performa Honda kayak gini ya. Tapi yang pasti Repsol udah fix tahun ini terakhir. Tahun ini terakhir. Okay. Terus kalau berita lagi paling udah official Oliveira ke Pramac Yamaha. Oke, kemarin kita sempat gosip-gosip ya, Adam kasih bocoran Iya. Miguel Oliveira ke Yamaha dan ternyata ini sudah terjawab sudah Terjawab. tanda Kita tangan ya. Tinggal tunggu satu seat lagi. Iya, satu seat lagi. Apakah diisi benar oleh Jack Miller? Nah, kalau Pembalap kata lain. aku kan Jack Miller kemarin ya. Betul. Kita lihat lagi Kita aja. lihat lagi. Apakah benar lagi? Betul. Nah, melihat ini berita sudah selesai, 2 minggu lagi kita balap, apakah ini saatnya untuk prediksi lagi, Dam? Melihat Boleh dong. bagaimana Prediksi. balapan di San Marino atau Emilia San Marino. Romagna atau apalah itu namanya ya. San Marino ronde 2 nih ibaratnya ya. Oke, weekend ini kosong, weekend depan ya berarti ya. Weekend depan. Tapi kalau kata Om Aldi, apakah cuaca normal apa hujan lagi? Kayaknya sih feeling bakal lebih baik ya, lebih terang ya daripada minggu ini sih sepertinya ya. Nggak tahu kalau hujan. Harapannya sih normal ya. Aku feelingnya hujan lagi ya. Iya ya. Karena apa di Italia apa di sana lagi musim hujan? Kalau kita lihat Superbike kemarin hujan full. Hujan full. Oke. Ya Eropa kan sama-sama Eropa. Prancis sama Australia. Prancis sama Italia kan terpisah cuma 2 enggak nyambung negaranya. Ya? Nah, berarti apakah nggak jauh beda sama cuaca kemarin? Kalau Om Aldi prediksi gimana? Oke. Kita nggak mikir hujan apa enggak ya, pokoknya prediksi aja. Prediksi aja ya.
ini aku agak bingung karena Marquez bagus di sini jadi kelihatan Marquez bagus ya. Iya 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 Tapi iya. tentu ini jadi ini lagi buat Peko, apakah sama prediksinya? Sama aja deh mungkin ya Peko, Mm-mm. tapi kok pengen Marquez ya? Karena ngeliat kayaknya kalau battle di sini tiba-tiba ya udahlah, eee, Peko, Oke. Marquez, Martin. Peko, Marquez, Martin. Ya, Hujan gak hujan ya? hujan nggak hujan. Peko, Marquez, Martin. Oke. Kalau gitu aku prediksi hmm, biar seru deh. Hmm, Martin. Martin. Aduh, tapi Peko aduh, gimana ya? Hmm, ya udah deh. All or nothing ya. Ya, Martin, Peko, Marquez. Marquez. 3 ini ya, Morbidelli dan Enea di luar hitungan ya. Karena Sebenarnya sih pengen Enea, cuma nggak dulu deh. iya, Lagi nggak dulu deh. ya Nanti sama. aja. Sama. Pengen dia tapi kayaknya 3 orang ini lagi gila-gilaan nih. Betul, betul. Oh, Apalagi kan udah balap di sini kan mhm, kemarin. Mereka punya data banyak, mungkin kayaknya nggak akan jauh beda urutan-urutannya ya. iya. Apalagi ini tentu jadi pembalasan dendam untuk Jorge Martin ya. Nggak mungkin dia tinggal diam. Oke, Betul. teman-teman juga nih boleh kalau misalnya punya prediksi kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa yang bakal menang. Terus Yang menang kita pizza ya, seperti biasa pizza ya. seperti Belum biasa. pernah ada nih soalnya nih. Belum pernah ada yang berhasil menjawab dengan benar ya. Betul. Oke, ada tambahan nggak Dam untuk berita atau dan lainnya? Kayaknya cukup. Paling eh, berita testing kan belum belum selesai ya, lagi on progress sekarang Lagi on testingnya. progress. Paling digabung sama episode berikutnya mungkin ya. Oke. Oke, berarti ini adalah ujung dari podcast kita pada hari ini ya Dam ya. Thank you Iya. banget buat sponsor-sponsor kita, ada Robas App, ada PHD, Pizza Delivery, dan juga partner-partner kita. Ada Ada Sim Station, mhm, ada Speedway Sim Racing Launch. dan kalian yang nonton itu support sistem kita juga ini. Oke, Kalau kalian mau tanya-tanya soal eh, balapan MotoGP mhm, atau F1 atau yang lain, mungkin bisa tanya-tanya ke kita boleh, di kolom komentar. Mungkin nanti kita bisa bahas di podcast berikutnya. mhm, oke Lalu next, kalau yang punya prediksi juga boleh ditulis. ya, Siapa tahu nanti kalian yang benar, kita yang salah, bisa mhm, juga. dikirim pizza tiba-tiba ya. Pokoknya Oke, jangan lupa ya, like, comment, subscribe untuk teman-teman semua, tetap tonton Republic of Speed Podcast minggu-minggu ke depan. Oke, bye-bye. bye bye.